Ketika kita klik Mas Adrian muncul kata-kata artis kere. Wah, ini pasti nih gara-gara udah research nih di internet nih sebelumnya. Ya sebenarnya Mas, kalau boleh tahu, pertama kenapa bisa terjebak di dunia glamor? Terus keluarnya tuh kayak gimana, Mas? jadi artinya sehari pengeluaran saya 372.000. Ada 20 hari dalam 1 bulan. Jadi pengeluaran buat yang namanya transportasi itu nggak kurang dari 7,4-7,5 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ada Mas Adrian Maulana. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Warnanya Sehat, Nu. Sehat. Kalau mau Mas Adrian tuh kita harus sehat. Wih. Karena pola hidup sehat salah satunya Mas Adrian yang mempengaruhi kita semua nih. Kalau di Makasih. teman-teman musyawarah, Mas Adrian salah satu bahasanya tuh PT-nya kita nih. Tapi ini juga qadar Allah kok kita bisa. Bisa hijau bareng gitu ya? Iya, padahal kita nggak janjian loh, serius. Iya beneran. Kaget nih. Mas Adrian baru dari acara tadi ya? Iya, tadi pulang acara sebelumnya ngantor dulu, terus alhamdulillah dimudahkan untuk bisa silaturahmi ke sini nih. Alhamdulillah. Diajak ngobrol-ngobrol nih. Waduh, hari ini pengen ngobrol tentang apa nih? Kok mendadak banget nih, surprise juga nih. Tapi pertama-tama makasih Mas Adrian ya. Jazakallahu khairan karena menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Kita udah suatu kehormatan nih Mas Adrian mau hadir di sini untuk ya ngobrol-ngobrol santai lah. Ya justru saya yang sangat juga berterima kasih pertama karena sebenarnya kan rumah kita sama kantor ini tuh nggak jauh, deket Iya, banget nggak ya jauh juga kan. sih ya. Nah, terus kedua ngelihat juga acaranya sangat positif ya, penuh Amin, amin. inspirasi. Insyaallah. Terus makin kesini saya lihat juga lebih ke banyak kebermanfaatannya, terutama dengan mungkin konten-konten terkait keluarga ya. Iya betul. Dan saya pikir kayak penting banget. Kenapa? Karena saya perhatikan gini loh, banyak podcast ya baik-baik semua. Tapi kita nih kadang memang membutuhkan role model atau kita membutuhkan juga inspirasi atas konten-konten yang ya lebih syarat akan manfaat gitu. Kalau hanya sekedar mungkin mau ngejar ya viral aja, saya rasa cukup banyak. Ya cuman kan apalagi sejak kita semakin belajar bahwa segala sesuatunya ini kan akan ada pertanggungjawabannya gitu ya, Nu. Jadi termasuk juga kita bikin konten gitu ya. Mudah-mudahan yang memang bisa ada kebaikannya tidak hanya buat diri kita tapi kalau bisa kan buat orang lain gitu. So thank you banget nih, terima kasih banyak udah dilibatin nih di podcastnya Inu sama Irwan. Tapi kemana nih Irwan nih? Tumben hari ini nggak ada nih. Patah tangan Irwan. Biasa suka kadang-kadang barengan ya kan? Iya suka barengan. Suka barengan cuman ya qadarullah dia kemarin waktu naik kuda jatuh, habis itu tangannya patah, benar-benar patah. Enggak, ini kesleo atau benar? Tulangnya sampai operasi. Serius? Ini pada kayak pasang pen gitu? Iya. Operasi habis patah, malamnya dia ini ya nginep di RS. Habis itu besok operasi. Udah, langsung kayak gitu. Jadi sekarang lagi masih kayak recovery gitu ya? Tapi udah mulai jalan-jalan sih sebenarnya. Dia nggak tahan juga kayak. Iya udah bawa mobil ya kemarin ya, udah sempat beberapa kali bawa mobil juga, berani juga dia tuh. Salam Masya ya Allah. buat Irwansyah ya. Insyaallah. Semoga lekas sembuh, bisa aktif kembali lagi seperti dulu. Ya tapi pokoknya tetap bisa seru-seruan lah ya. Amin insyaallah. Amin. Mas Adrian, Mas Adrian ini kan dikenal sebagai dulu pernah ikut Abang None ya. Terus Mas Adrian juga seorang model ya. Mas Adrian juga seorang host gitu ya. Pernah di acara news ya Mas ya. Waktu Benar. di net kan? Correct. Bener ya? Betul. Iya. 2013 sampai 2016. 3 tahun. 3 tahun jadi news anchor. Nah, terus sekarang di mana Mas sekarang kerjanya? Saya kerja di Schroders, itu adalah perusahaan manajer investasi asal Inggris yang usahanya itu udah lebih dari 2 abad. Dan 2 itu abad, Mas? Iya, serius perusahaan itu company-nya itu kan global company, kantor pusatnya di London. Di Indonesia dia sudah ada sejak tahun 91 dan kita itu adalah manajer investasi yang pertama di Indonesia dan alhamdulillah sampai saat ini masih menjadi salah satu manajer investasi yang terbesar dengan kelolaan 72 triliun. Karyawannya hanya ada 50 orang dari CEO sampai office boy.
50 orang Mas? Termasuk Mas Adrian. Jadi very efficient company. Tapi ya begitu, walaupun kita punya jabatan, ya orang bilang Mas sudah senior vice president. Ya bikin kopi sendiri. Saya ngejilid sendiri, fotokopi sendiri gitu. Kalau di perusahaan asing tuh memang dia model gitu. Lu sediain mesin kopi yang semuanya udah disediain. Ada pokoknya mesin fax, mesin fotokopi, mesin scanner apa segala macam itu semua yang terkini lah gitu ya. Tapi ya please do it yourself gitu. Oke juga ya. Efisiensi ya. Wah langsung pada nunduk semua. Ini apa gue yang harus dirumahkan nih katanya. Tenang. Orang baik ya. Orang baik. Ya. Ini gak bakal mencat orang gitu kan. Kecuali kalau memang kecuali terpaksa. Ya Allah. Mas, yes. Mas kan dengan segudang pengalaman baik di dunia kita bilang ya di dunia entertainment, terus sekarang udah bekerja di salah satu perusahaan global gitu ya. Dan ada satu statement yang menarik nih menurut Inu nih ya. Apa tuh? ketika kita klik Mas Adrian muncul kata-kata artis kere. Wah, ini pasti nih gara-gara udah research nih di internet nih sebelumnya. Ya sebenarnya Kenapa? Maksudnya kok bisa tiba-tiba Mas Adrian ada orang bilang Adrian Maulana sekarang artis. Kenapa sih lo udah nggak laku? Lo jadi artis kere sekarang. Ini mohon maaf nih. Iya. Tapi kan ada netizen sampai ngomong kayak gitu tuh sampai kenapa? Kayak gitu kenapa Mas? Ya, tapi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih sih yang pernah mengeluarkan statement itu. Karena mungkin wasilah dari statement itu akhirnya saya jadi viral di mana-mana, di jagat media sosial, termasuk juga banyak acara-acara TV yang kepengen sekali gitu untuk saya hadir gitu ya untuk mengklarifikasi hal seperti itu dan sekarang ini mungkin saya sampaikan. Jadi sebenarnya karena mungkin banyak netizen yang sudah menjadi saksi mata melihat saya itu kemana-mana istiqomah naik yang namanya transportasi publik. Kalau dulu 2019 saya pakai MRT karena kan memang aktivitas saya kan Mas Aden tinggal di Bintaro, kantor komite itu kan di SCBD dan memang enak dari Lebak Bulus tinggal turun di Istora Mandiri. Betul. Kan praktis kan, hemat juga. Tapi kemudian karena nggak tahan dengan kemacetan terutama setelah akhirnya semua sekarang nih udah back to normal, PPKM udah dilepas, itu kemacetan tuh benar-benar luar biasa loh. Rata-rata pulang dari kantor tuh kalau habis maghrib ya dari SCBD ke Bintaro itu 2 jam, berangkat 1 jam 45 menit sampai 2 jam, ya kan? Ini belum termasuk kadang kita ada meeting keluar kantor kan, ke klien dan lain sebagainya. Saya bisa 5-6 jam habis di jalan aja gitu loh. Jadi rasanya kok kayak nggak betah terus-terusan seperti itu. Singkat kata, mulai September tahun lalu, tahun 2022, saya nyoba lah pertama kali naik yang namanya komuter line, naik KRL. Yang mitosnya dulu naik kereta, naik KRL, itu mohon maaf itu bau ya, kemudian juga rawan copet, pelecehan seksual ya. Demi Allah sampai hari ini saya belum pernah melihat seperti itu, merasakan artinya mengalami jelas enggak, tapi misalnya pernah tiba-tiba ada yang copet atau ada perempuan tiba-tiba teriak karena apa, nggak pernah tuh. Karena jujur ya mungkin buat teman-teman yang selama ini juga kayaknya ragu. Itu hampir di setiap gerbong tuh ada security-nya, ada satpamnya. Dia juga mobile seperti itu. Kayak MRT ada, KRL ada. Terus kedua ada announcement bahwa gitu hati-hati. Jadi ada warning untuk kita semuanya saling apa ya menjaga diri juga gitu. Jadi saya melihat kok ternyata nggak seperti yang kita pernah tahu sebelumnya. Nyaman. Jujur kalau mamanya nggak nyaman, ya kan, ya saya juga mungkin mikir berapa kali, gitu kan. Dan sorry bukan bermaksud mau mengada-ngada, tapi penghasilan saya lebih dari cukup gitu loh. Untuk maksudnya ya pakai driver, pakai mobil sendiri, ya gitu. Paham lah. Dan kalau teman-temannya Mas Rin pasti tahu itu. Saya punya driver loh gitu loh. Saya masih punya mobil 2 loh gitu loh, ya kan. Tapi memang nggak saya jadikan suatu pembenaran untuk kemana-mana harus diantar supir, nggak harus kemana-mana harus bawa mobil sendiri, ya kan? Karena memang keadaan sekarang
cukup memungkinkan untuk kita misal tadi pakai transportasi publik ya kan, kita bisa pakai KRL, bisa pakai MRT, bisa pakai ojek online, ya tinggal disesuaikan aja ya. Mungkin kalau kayak seperti tadi sebelum ke sini acara di Shangri-La, saya di Hotel Shangri-La ya kan. Ya berangkatnya bisa, tapi pulang ke sini ke Tanah Kusir kan nggak ada KRL, ya kan? Ditanya tadi, Mas Adrian gitu, sama satu security di depan gitu, tentara. Tadi naik KRL ke sini ya kali turun di mana ya kan? Kalau Tangsel ini kan paling turunnya kalau nggak di Kebayoran atau nggak masuk di Pondok Ranji, atau kalau kayak saya turun biasanya di depan Bintaro Exchange itu ada Jurang Mangu gitu kan. Jadi naik ojek di situ ya? Naik ojek atau kalau nggak minta tolong si Sharla, anak saya yang pertama tuh untuk jemput. Atau kalau nggak Mbak Desi seperti itu. Jadi kayaknya setelah ngejalanin itu tuh kayak apa ya? Nyaman gitu ya? Nyaman gitu loh. Yang terutama yang bikin nyaman itu adalah efisiensi waktu. Karena kita tahu waktu itu nggak bisa kembali. Ya kan? Kita udah kayak ketebas aja begitu. Cepet banget. Pertama efisiensi waktu. Kedua efisiensi biaya. Dan itu terus terang. Jauh itu ya? Jauh banget. Jujur saya tuh orangnya gini loh. Nggak terlalu sebenarnya hitung-hitungan banget gitu ya. Terutama untuk sesuatu yang misalnya bisa memberikan kenyamanan buat kita. Tapi sekedar izin berbagi nih ya. Untuk perbandingannya aja ya. Sekali lagi kalau bicara taksi. Saya juga memungkinkan gitu dan sangat cukup untuk saya setiap hari kemana-mana pakai taksi juga. Tapi dari rumah Bintaro ke yang namanya SCBD pagi pulang juga itu naik taksi nggak kurang dari Rp170.000. Oke, berarti pulang pergi 340 dong. Dan itu belum termasuk tolnya. 16.000 tambah lagi 32.000. Jadi artinya sehari pengeluaran saya 372.000. Ada 20 hari dalam 1 bulan. Jadi pengeluaran buat yang namanya transportasi itu nggak kurang dari 7,4-7,5 juta. Bayangan, Oke, ya. Memang pantas kerja di mana sekarang ya? Bisa kalian pantas kerja di mana apa? Karena keturunan orang Padang nih. Perhitungan. Tapi kayaknya istriku orang Padang kayaknya nggak gitu-gitu banget ya. Terus. Iya itulah ya ngomong-ngomong tadi mengenai Padang kan pasti tahu lah makanan Padang tuh di mana-mana ada kan karena memang ya makanannya kan enak ya. Iya betul. Ya, rendang nomor 1, makanan paling enak. Iya. Makanannya enak apalagi nikah sama orang Padang. Masuk tuh marah. Nah kita balik lagi. Jadi tadi kalau naik kereta, kalau tadi taksi, sekarang naik kereta itu dari rumah ke stasiun itu saya cuma naik ojek online tuh 15.000. Keretanya Rp3.000. Kereta Rp3.000 ya? Saya turun di stasiun Palmerah naik ke SCBD lagi. Ya misalnya saya pengen berhemat ya mungkin saya naik ojek online lagi. Sama 15.000. Jadi 33.000 sekali jalan. Berarti pulang pergi kan 66.000. Betul. Iya kan no? Iya jauh. Oke lah Mas Adrian katakanlah pengen nasi necis karena kayak tadi kan perlu ke hotel. Berarti turun di Palmerah tinggal sambungnya naik taksi. Itu pun juga paling 30.000. Paling cuma beda 15-20.000 lah. Ya kan? Artinya pengeluaran saya yang tadinya 370.000 per hari sekarang nggak lebih dari 100.000. Kita genapin lah maksudnya ya kan. Jadi penghematan sehari itu udah lebih dari 200.000. Bener kan? Berarti kalikan 20 hari kerja apa nggak 4 sampai 5 juta yang kita bisa hemat hanya bicara mengenai transportasi doang. Ini kita belum ngomong bocor-bocor yang dalam kehidupan kita lainnya. Dan setiap orang saya yakin tuh pasti ada. Mungkin Mas Adrian dalam hal transportasi. Mungkin juga di satu itu karena kebetulan hobi ngopi. Itu jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Kita ambil ekstrim yang kopi yang brandnya dari luar negeri, yang depannya S belakang S itu gitu ya kan. Sayang belum endorse dong ini biar bisa taruh di sini. Iya, ini udah orang tua aja. Hubungi nomor asik ya kan. Masuk barang itu jangan lupa komisi 20% enggak apa-apa. Tetep ya. Balik lagi. Namanya manajer emang susah sih. Manajer segala urusan ya kan. Gitu. Nah, jadi kayak kopi. Kalau kita ngopinya di sana, yang memang saat ini kita tahu kayaknya banyak anak-anak muda, adik-adik kita ya yang Gen Z, termasuk anak saya, senang ngopi di sana gitu kan. Itu rata-rata kopinya yang ukurannya paling kecil udah 40-50 ribu, ya kan. Belum termasuk traktir temennya, belum termasuk pakai snack. Nah, saya itu sejak kenal kopi yang benar, mohon maaf saya nggak bisa ngopi saset lagi karena saya tahu kalau kopi yang saset yang umumnya juga dijual murah itu nggak benar-benar real coffee tapi dia perasa kopi ya kan.
Singkat kata adalah kemudian saya kalau ngopi itu harus dari biji bener nih. Yeah. Dari real bean kita grind, terus kemudian kita seduh gitu kan. Nah, lalu kemudian bagaimana? Oke, cari ke kopi kekinian. Sekarang kan juga ada ya yang lokal, tetap rasanya juga mantap, enak. Tapi kan harganya juga 30.000, 35.000. Oke lah, ada penghematan. 20.000 ada juga. Ada juga misalnya 20.000. Tapi sekarang bayangkan, untuk orang yang memang hobi ngopi gitu, sehari tuh 2-3 kali tuh satu hal yang kayak biasa. Anggap deh saya batasin 2 kali aja. Berarti kan udah 40 sampai 60.000. Masalahnya kan kalau kita ngopi itu udah jadi keseharian kita. Berarti kalikan 30. Berarti kalau 40 kali 30 kali 3 berarti kan udah berapa? Bisa kehitung kan? Berarti 1,2 juta pengeluaran kita per hari untuk ngopinya yang paling murah 20.000 perak doang, tapi sehari 2 kali kan, pagi dan sore. Ada 30 hari 1,2, belum traktir istri, belum traktir anak, belum traktir teman segala macam. Itu baru segitu. Ya kan? Lalu bagaimana saya pikir orang-orang, teman-teman di luar sana ada yang mungkin penghasilannya UMR atau sedikit di atas UMR, tapi kepengen lifestyle-nya kayak begitu. Karena kalau bicara ngopi kan nggak harus orang punya atau orang biasa, itu kan udah jadi sesuatu yang kayak biasa banget, benar kan? Tapi sadar nggak sih, maksudnya yang kayak saya lakukan ini bukan berarti saya ngajarin atau orang untuk ngopi. Saya juga nggak bisa nggak ngopi, ya kan? Satu sisi karena memang di kopi syarat akan manfaatnya, ya. Ini mengandung kafein yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita sehingga artinya kita bisa lebih siap beraktivitas. Makanya kadang ada jantung kita kan suka lebih berdenyut ini kan. Dan ini bagus banget kalau misalnya kita konsumsi sesaat sebelum kita mau exercise, mau latihan beban, mau kita lari, perut kosong kita makan ini sehingga bisa membantu untuk proses pembakaran lemak. Jadi saya konsumsi. Selain tentunya juga di kopi ini kaya akan antioksidan. Makanya orang banyak yang nggak percaya, Mas Adrian masa umurnya 50, saya bilang nggak kelihatan kan ya, karena itu salah satunya pola hidup sehat dan juga rajin mengkonsumsi. Nggak kelihatan kan? Iya emang nggak kelihatan karena memang belum 50 tahun. Ya memang belum, makanya nggak kelihatan. Makanya kayaknya bukan segitu. Iya. Tapi iya. Mas, tapi memang jelita. 2 minggu lagi saya kan 46. Iya kan? 46, mas. Iya, makanya alhamdulillah. Lagi gitu loh. Iya. Orangnya kadang-kadang suka begitu. Kan. Nah, jadi itu yang membuat saya akhirnya gimana ya supaya saya bisa ngopi tapi artinya juga ya ibaratnya jangan kayak merki-merki banget ya. Udah akhirnya saya batasin, saya tetap bisa kopi yang enak tapi 1 hari 1. Maksudnya 1 yang beli. Kalau ada yang traktir nggak apa-apa ya. 2, 3 nggak apa-apa. Tapi maksud kita keluarkan sendiri ya udah ya paling tadi kan 20-30 ribu oke lah ya kan. Nah dari situ aja kita bisa berhemat berapa ratus ribu ya kan. Kalau tadi kita ngopi 30 ribu kalikan 30 dengan 900 ribu oke gitu lah. Jadi ada yang kita bisa hemat. Nah itu saya dari kopi, dari transportasi. Nah mungkin segitunya ya. Iya mungkin teman-teman bisa ada hal-hal yang lain. Karena mungkin ada yang punya hobi-hobi lain. Atau jangan-jangan mungkin ada hobi kita yang kemudian yang selama ini kita jadikan satu hal yang sifatnya konsumtif, kenapa nggak jadi malah menghasilkan? Iya kan itu ada. Iya misalnya apa ya olahraga deh, misalnya ada yang jago golf ketimbang kamu main golf melulu, kamu ibaratnya di lapangan keluarin uang mahal, lapangan bisa jutaan, belum bayar kayak di tipnya berapa, belum segala macam, makan dan lain sebagainya. Mungkin kalau kamu punya kepandian di situ, mungkin kamu bisa menjadi kayak katakanlah seorang coach, ya kan, dia bisa ngelatih golf, ya jangan main-main loh, itu per jamnya ratusan ribu sampai jutaan loh per jam loh. Per jam dan nggak sedikit coach-coach itu yang punya murid itu nggak kurang dari 8 sampai 10 orang per hari. Serius. Makanya ini kalau lihat di driving range, kita ngomong yang kelas ada yang bapak-bapak udah sampai 70-an dia masih ngajar. Dia mungkin 300 ribu tapi muridnya nggak kurang dari 5 atau 6. Jadi a day dia bisa ngumpulin bangsa sekitar 1,5. Yes. Dia mungkin istirahat cuma seminggu sekali atau 2 kali apa 20. Jadi tetap bisa produktif. Nah, jadi maksud saya gini. Saya yakin bahwa setiap di antara kita itu pasti Allah titipkan ada kelebihan-kelebihan, ya kan? Jadi mungkin termasuk saya juga bukan orang yang senang misalnya menggunakan kata-kata pensiun gitu loh. Nah, sayangnya masalahnya kalau bicara pensiun, apalagi di Indonesia. Wah, di Indonesia tuh usia pensiun pendek banget kan, Nu. Kalau misalnya BUMN 56. Iya kan? Sekarang ya? Sekarang ini, waktu dulu 55, sekarang 56. Kalau di luar negeri kan enggak. Itu rata-rata di atas 65, ada yang bisa 70. Sehingga makanya saya melihat potret terutama masyarakat Indonesia sekarang seringkali punya problem terkait dengan keuangan, bukan hanya sampai di usia tua, tapi dari muda pun juga demikian. Karena mereka berpikir gini loh,
mungkin yang saat ini lagi punya penghasilan, yang penting nanti tanggal 25 gue gajian lagi, habisin aja dulu. Sadar nggak sih bahwa sebenarnya setiap di antara kita, apalagi yang sudah berkeluarga, kita ini nggak sekedar harus menghidupi diri kita saat ini, tapi kita juga harus mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang, which is tadi mungkin kita udah gak produktif lagi, usia 56, usia 60, tapi misalnya Allah masih izinkan kita diberikan usia panjang, katakanlah sampai 80. Tapi kamu udah gak produktif, kamu udah gak kerja, lalu dari usia kamu 56 sampai 80, 24 tahun, terus kamu mau gimana? Mitosnya adalah banyak anak banyak rezeki. Gak semua orang ternyata bisa dikaruniai anak, atau dikaruniai anak satu, kemudian juga dia aja berat untuk menghidupi dia, istri dan anaknya. Bahkan banyak teman saya yang masih anaknya sekolah dibantu sama kakek neneknya. Karena dia masih punya banyak cicilan buat rumah, buat mobil, asisten rumah tangga, suster, dan sebagainya kan. Jadi gajinya dia ataupun gabungannya ternyata masih gak mumpuni untuk membiayai sekolah. Akhirnya kakek neneknya bantuin, udah sini deh papa yang bantuin atau apa. Karena orang tuanya mungkin dulu masih punya tabungan dan lain sebagainya. Begitu kan. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Jadi makanya saya melihat potret kehidupan masyarakat sekarang ini benar-benar dengan yang namanya tantangan, taulah ini istilah inflasi, kenaikan harga-harga, makin lama nggak ada tuh makin murah, semua makin mahal, ya kan? Kemudian lagi juga setiap di antara kita pasti kebutuhannya makin meningkat. Yang tadinya masih lajang mungkin menikah, menikah pengen punya anak, satu mungkin dua, ya kan? Anak ya, saya ngomong anak bukan pasangan ya, ngarep ya. Aduh, ngopi dulu bismillah. Soalnya nih kamu suka bercanda nama ini tuh dulu begitu. Mulai kode, kayak yang berani aja dia. Iya kan? Kalau di luar itu kayaknya tuh kayak kalau di dalam rumah kucing. Kuncup dia langsung. Ini kalau dibuka pintu ada siaran set gitu. Ya sayang. Asik. Jadi kalau Indo suka bikin konten itu seperti itu bukan drama, tapi itu memang realita. Emang demikian, tapi nggak apa-apa. Ini sahabat saya ini benar-benar masya Allah, suami panutan ya. Aduh, masya Allah. Luar biasa nih. Mas Aden, balik ke situ. Cuman sebelum itu, Ino pengen tanya, yang berarti orang-orang menganggap Mas Adrian kira itu karena sering naik transportasi umum. Gitu Padahal Mas Adrian memang menganggap waktu itu mahal banget. Ya. Dan sebenarnya banyak sih guru-guru kita, para ustadz bilang bahwa waktu itu memang mahal. Bahkan para ulama terdahulu itu sangat menghargai waktu. Bahkan di sela-sela misalnya misal makan, Mas ya, makan dia minta tolong dibacakan buku, kitab. Dibacakan biar dia tuh waktunya nggak sia-sia. Iya. Jadi abis ini apalagi, jadi benar-benar efektif, efisien banget waktunya itu gitu loh. Benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Nah kalau Mas Aden, memang Mas ya kalau di Jakarta itu nggak tahu deh. Kalau di Aceh Mas ya, kita tuh 1 jam jalan itu udah jauh banget karena memang kemacetan nggak ada gitu ya. Kalau di Kampung Indo di Kampung Indo. Cuma kalau bisa di Jakarta ini yang membuat kita akhirnya nggak sadar tiba-tiba perjalanan antara misal kita bilang Bintaro lah sampai misal kita bilang SCBD itu ada mungkin 1 jam, ada satu setengah jam, bahkan kalau macet banget 2 jam lebih gitu. Dan kita nggak sadar karena mungkin kita main handphone. Benar. Iya kan? Benar. Karena kita ketiduran atau gimana. Betul. Nah jadi teman-teman semua ini satu hal yang kalau menurut Ino, Mas Adrian ini sangat menginspirasi kita semua. Mungkin ada juga teman-teman kita yang juga menggunakan itu Mas, ya kan? Menggunakan, tapi memang tidak sering mungkin, tapi dipakai juga. Kayak misalnya contohnya banyak sih, kayak Inu sama Shiren misalnya nih ya. Kalau tahu kayak waktu itu kita pengen ke Grand Indonesia. Oh iya, bisa pakai MRT tuh. Iya, MRT. Kami turun di Fatmawati, kami naik. Terus naik MRT sama anak-anak. Tinggal turun langsung di depan sana. Betul, ya, tinggal jalan dikit. Bahkan mendapatkan experience yang berbeda untuk anak-anak Mas. Iya. Mereka jadi tahu ini naik MRT kayak gini, terus turunnya terus kita harus seberang dulu, nyebrang tuh harus kayak gini. Jadi mereka mendapatkan experience lebih gitu. Betul. Pulangnya kita juga tinggal kayak gitu tanpa harus kena macet. Nanti dijemputnya di Fatmawati lagi. Iya, belum lagi kan juga ada aturan karena kadang ganjil genap. Gitu loh. Jadi artinya jangan sampai berarti kita kayak susah atau jadi malas beraktivitas karena aturan-aturan. Terus kemudian kita suka nyalain bisa aktivitas. Ada ini sih ganjil genap sih, saya jadinya nggak bisa begini loh. Ya udah kan bisa pakai MRT. Oh enggak lah, saya nggak gimana dengan segala macam alasan ya kan. Enggak, kita selalu mesti harus berusaha
mengambil jalan tengah atau kita ambil hikmah lah. Oh kenapa sih, kenapa tujuannya kan mungkin mengurai kemacetan. Karena memang kita tinggal kebetulan memang ya kita di Jakarta ya khususnya aktivitas walaupun tinggalnya mungkin banyak yang di pinggiran Jakarta adalah kota yang nggak memungkinkan lagi untuk jalan itu bisa bertambah. Yang ada adalah memang kita harus migrasi, kita harus hijrah terutama tadi menggunakan transportasi publik gitu ya, supaya kita bisa membantu mengurai kemacetan. Sekali lagi, bukan berarti kita nggak boleh punya mobil, bukan berarti kita tidak bisa menggunakan mobil, karena mungkin ada orang-orang tertentu, ada aktivitas tertentu yang memang nggak memungkinkan untuk dia mencapai ke sana dengan transportasi publik. Atau mungkin kayak contoh ya anak di rumah mau antar sekolah, nah sekolahnya cuma 5 menit dari rumah, ya kan nggak bisa pakai transportasi publik ya kan, pakai mobil ya, itu kan bermanfaat nggak apa-apa. Atau misalnya khusus untuk di weekend, bawa orang tua, bawa mertua, ya kan mereka sudah sepuh, tapi kita kepengen bahagiain mereka, kita muliakan mereka, ya disitulah akan jadi manfaat mobil gitu. Jadi makanya orang-orang juga bingung, oh Mbak Desi anak-anaknya pakai mobil, tapi ya bukan berarti artinya tadi pertama saya kere, bukan berarti juga artinya saya melarang istri dan anak-anak saya, tapi dengan kita memberi contoh, nah harapannya adalah mereka nanti akan juga belajar. Tapi kita nggak bisa memberi contoh itu hanya dengan kata-kata, tapi melainkan dengan perbuatan. Contoh ya, teladan. Jadi teladan. Dan itu yang saya lihat mungkin kita lagi sangat krisis ya hal-hal seperti itu ya. Mungkin saat ini memang di era ya yang sekarang semua serba terkoneksi, serba mudah untuk kita praktis, bisa akses, serba praktis gitu ya. Instan. Ya, sehingga sepertinya itu juga yang timbul juga hal-hal yang sebenarnya kita nggak kepengen tapi kenyataannya ada. Seperti kemudian tadi Inu bilang karena tuntutan gaya hidup, ya kebutuhan juga memang kebutuhan besar, keinginan juga jangan-jangan tinggi. Betul. Akhirnya orang memaksa-maksakan gaya hidupnya yang nggak sesuai dengan kemampuan diri dia, nggak sesuai dengan penghasilannya, tapi ya karena dia nggak mau ketinggalan tren, dia nggak mau ketinggalan zaman, dia nggak mau istilahnya nggak diperhitungkan dalam pergaulan. Ya akhirnya memaksakan untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya dia tidak terlalu butuhkan, atau dia sebenarnya butuh tapi dia belum punya kemampuan saat itu untuk memenuhinya. Nah ini kan perlu ibaratnya pemahaman gitu bahwa setiap orang ini memang ditakdirkan rezekinya berbeda. Ingat bahwa rezeki orang lain itu nggak ngambil rezeki kita gitu, karena memang kita sudah diciptakan dengan samudra rezekinya masing-masing yang insya Allah nggak tertukar. Jadi kalau sampai ada teman kita misalnya tiba-tiba dia beli mobil baru, ya kita doakan lah gitu. Alhamdulillah semoga jadi manfaat buat dia biar bisa lebih semangat lagi beraktivitasnya, makin berkah kan begitu. Tapi yang terjadi yang saya lihat orang ini suka sekecil hati pada saat melihat ada orang lain tuh dapat kebaikan, yang timbul mohon maaf seringkali kadang dengki, iri, susah hati gitu kan. Nah mungkin hal-hal ini, nah mungkinnya tadi kaitannya masih dengan si KRL, kok Mas Adrian kebetulan malah hadir di setahun belakangan ini justru dengan aktivitas yang agak berbeda gitu loh, dengan mungkin public figure pada umumnya gitu kan. Ya sekali lagi tadi pertama adalah karena saya merasa di sini saya dapat efisiensi waktu ya itu kedua, penting, mahal banget itu. Efisiensi biaya jelas. Yang ketiga itu adalah juga dalam hal kita mampu untuk mengelola mental kita, karena artinya apa, tingkat stres saya tuh jauh-jauh sangat menurun loh dibandingkan dulu. Karena macet itu ya, nggak kena macetnya maksudnya gitu ya? Betul kita walaupun duduk aja 1,5-2 jam dapat dia aja itu stres juga, nggak enak gitu rasanya, kayak kita nggak bisa kemana-mana, mau pipis bingung, mau ke belakang bingung atau apa, aduh di mana gitu, nggak enak, nggak nyaman dalam situasi seperti itu. Dan yang terakhir ternyata kita punya kontribusi juga terhadap lingkungan kita. Oke, betul. Dengan artinya itu tanpa kita disadarin, yang awalnya mungkin saya juga nggak yang terpikir sampai segitunya, tapi kalau ternyata ini dilakukan oleh banyak orang, kayaknya kok keren juga ya. Yang kemarin kan sempat heboh ya, sempat viral bahwa Jakarta menjadi kota dengan tingkat polusi paling tinggi nomor 1 bahkan di dunia ya. Percaya nggak percaya datanya memang demikian.
Terus kemudian saling menuding, saling mengkambing hitamkan. Ada yang bilang karena banyaknya pabrik, ya kan. Yang pabrik bilang enggak karena asap kendaraan bermotor, jumlah kendaraan motor makin banyak. Akan terus seperti itu. Kalau kayak begitu cari emas, maksudnya cari telur sama ayam ini jadi bingung siapa yang duluan. Kayak sama telur ya. Iya, janganlah, artinya saya yakin semua di antara kita sudah cukup dewasa. Jangan berfokus kepada siapa benar siapa yang salah. Tinggal sekarang apa yang artinya kita bisa lakukan mulai dari diri sendiri untuk membawa sebuah kebaikan dalam kehidupan ini. Syukur-syukur bukan cuma kita, keluarga kita yang dapat kebaikan, tapi masyarakat kita, ya, bangsa kita, Indonesia kita. Saya selalu berusaha ingin memberikan terbaik buat orang lain dimanapun saya berada. Sehingga ya saya insya Allah selalu ingin berada dalam doa dari orang-orang yang mungkin pernah bekerja sama dengan kita. Karena saya nggak tahu nanti karena bidang apa atau atas perbuatan apa yang jangan-jangan bisa membantu menjadi pemberat amal kebaikan saya kelak gitu. Saya bisa ngomong gini bukan apa-apa. Mungkin Inu tahulah ya bagaimana kehidupan ya kita dulu ya memulai merintis dalam dunia entertainment yang orang bilang dunia glamor, dunia showbiz yang syarat akan penampilan, yang akan dengan hal-hal yang sifatnya hedonisme. Saya juga lakukan itu, saya juga rasakan itu dan jujur menyukai itu. Tapi bahkan kesukaan itu pernah menguasai diri saya sehingga akhirnya menjadi orang yang ya mungkin terlihat berbeda saat ini gitu. Tapi jujur saya nggak kepengen seperti yang itu lagi. Karena tadi saya bilang bahwa ternyata hal-hal itu yang sifatnya semu, yang seringkali menjerumuskan kita, seringkali membuat kita itu menjadi orang yang lalai dalam berbagai hal. Termasuk juga lalai mungkin ngelihat sekitar kita. Ternyata ada orang-orang yang kehidupannya masih jauh lebih di bawah kita. Sehingga dulu kurang rasa syukur. Nah dengan menggunakan banyak transportasi publik itu, mau dari MRT, KRL, MRT gitu ya, Transjakarta, kita melihat hal-hal yang sebelumnya itu tadinya kita cuma lewat begitu aja karena asik main handphone di mobil. Sekarang jadi kita lihat orang yang dagang di pinggir jalan, ya kan, mereka mungkin cuma mau dapat uang ratusan ribu, itu setengah mati gitu. Dari jam 3 udah nongkrong, pulang jam 9-10 malam, dia pulang mungkin masuk angin, ya kan, ada jual bakpao. Kalau saya setiap turun di Palmera tuh saya lihat ada orang jual cilok, ada orang apa gitu. Saya melihat potret itu tuh sekarang jadi ya Allah, ternyata dengan segala macam ujian yang Allah pernah titipkan kepada Mas Adrian, ya seperti kejadian, ingat ya waktu saya pernah cerita ada rumah kerampokan segala macam, jujur nggak ada apa-apanya. Oke, Mas Adrian, ini ada yang menarik tadi yang dari yang Mas Adrian sampaikan tentang dulu di dunia entertainment pernah bahasanya tuh ya masuk di dalam dunia yang glamor ya, hedon, dan Mas Adrian menyukai itu. Nah, aku tuh ngerasanya gini Mas, kayak kepikirannya gini, Mas Adrian gaya hidupnya kan kayak gini nih, ya kan? Ya aku kira tuh Mas Adrian dari dulu emang sukanya hal-hal yang seperti ini, ternyata dulu pernah di situ gitu loh, dan menyukai. Nah ini kan bahasanya ini kenapa mau tanya ini, karena poinnya adalah Inu kira dulu Mas Adrian memang seperti itu juga orangnya. Terus kedua, ini mungkin bisa menjadi solusi untuk teman-teman, adik-adik yang memang sudah terjebak di dunia hedon. Sudah terjebak di dunia glamor, sudah terjebak dengan gaya hidup. Enggak butuh, tapi pengen biar dianggap orang. Enggak perlu, tapi status sosial gue akan naik nih kalau gue pakai itu. Bahkan sebenarnya nggak cukup untuk nongkrong yang di kedai kopi es depan dan es belakangnya itu, nggak cukup. Dia cukup sebenarnya minuman kopi saset sebenarnya. Tapi demi dipandang orang, saya akan ke situ, gitu loh. Mas, kalau boleh tahu, pertama kenapa bisa terjebak di dunia glamor, terus keluarnya tuh kayak gimana, Mas? Ya, kembali lagi faktor lingkungan sih ya. Itu memang tetap bagaimanapun juga punya andil akan baik atau tidaknya seseorang. Dengan siapa kita bergaul. Oh, ngaruh banget ya. Dengan ngaruh siapa kita mau menghabiskan waktu sehari-hari. Karena kalau memang
ya kita katakanlah apalagi pada saat umur 20-an, 25, itu kan ibaratnya kita masih suka pengen mencari jati diri, ya, pengen jati diri, ya, masih ingin mencoba sesuatu yang baru, gini begitu gitu. Ibaratnya orang bilang apa? Labil gitu ya. Ya untungnya di usia muda ngalamin seperti itu, dimana saat itu mungkin anak masih sangat kecil, ya. Terus kemudian kita mungkin baru pada saat itu dapat kesempatan, karena memang saya juga bukan orang yang berangkat dari keluarga yang sangat kaya seperti itu, tidak. Kami berkecukupan, tapi artinya bukan berarti berkelebihan, ya. Dan dari dulu kehidupannya memang wajar. Jadi pada saat akhir di usia muda, bayangkan saya waktu itu kan kuliah tahun 97, udah mulai bisa punya penghasilan. Tahun 98 udah mulai main sinetron. Model ya waktu awal-awal? Ya, pertama kan Abang Jakarta, terus model, terus kemudian main sinetron tahun 98. Dan pada saat itu sinetronnya malah jadi perannya antagonis, yang dimana mungkin gak banyak orang pengen jadi peran antagonis gitu. Kalau yang dilihatnya apalagi yang agak necis gitu, pokoknya peran baik dong gitu. Tapi kemudian ada sutradara yang waktu itu Bang Ahmad Yusuf ya dari Multivision memberikan kesempatan saya justru malah jadi peran antagonis. Ya akhirnya sejalanin, tapi ternyata kembali lagi kayak meledak waktu itu karena apa nih ada orang yang kayak gitu kan, bariman baru. Tapi singkat kata ya kemudahan untuk pada saat itu ibaratnya orang mungkin dapat uang berapa ratus ribu sebulan ya, karena dia belum punya penghasilan, kalau dikasih uang jajan udah senang banget kan. Nah, ya saya dapatkan itu mungkin 1, 2, 3 hari kerja lah zaman dulu main sinetron ya tahun 98. Sehingga punya uang di usia muda, ya bingung kan, tinggal waktu itu kan masih sama orang tua. Akhirnya apa? Ya beli mobil gitu kan. Terus apa lagi dong? Ya beli barang-barang luxury gitu kan. Untungnya waktu itu masih tersadar untuk beli tanah deh. Walaupun dulu belum cukup juga untuk membangun rumahnya. Untung ada ke situ. Tapi akhirnya karena memang ya melulunya adalah di lingkungan seperti itu, ya uangnya habis dengan hal-hal yang sifatnya konsumtif gitu, gonta-ganti mobil tiap 2 tahun gitu. Kalau belum perlu, nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu gitu loh, mobil yang dibeli kadang juga udah baru, masih dalam keadaan baik gitu. Tapi 2 tahun masih oke lah. Iya dong, masih sangat oke. Ya kan, dan dulu seringnya beli mobil baru. Nah ini mungkin juga tips bagi mungkin teman-teman, terutama yang muda. Katakanlah punya apa ya, keinginan yang masih seringkali berubah-ubah. Kalau misal mau beli barang yang agak cukup mahal, contoh seperti mobil lah gitu, nggak usah beli barang yang baru deh, beli aja yang second. Ya, tapi tetap cari kondisinya yang bagus. Terbaik. Kenapa? Karena artinya pada saat harga mobil itu kita beli mobil baru, itu udah plus biaya balik nama. Begitu dia sampai rumah kita, minimal tuh harga mobil tuh udah drop karena udah berubah ke nama kita. Itu 10-an%. Kita pakai selama setahun, paling irit dia turun lagi 10-20%. Jadi artinya kita pakai satu mobil 1 tahun, itu minimum udah turun sekitar 20%. Kalau mobilnya Eropa bisa 30%. Jadi itu pukulan banget buat orang yang nggak paham tentang itu. Tapi kalau misalnya kita katakanlah sekarang tahun 2023, kita memang orangnya suka kayak gitu, pengen nyoba atau apa, cari aja mungkin mobil yang umurnya 2 tahun, harganya misal udah turun drop tadi bisa 30-40%, kita pakai setahun paling cuma susutnya 10%. Iya kan? 10% misalnya kita rugi misalnya berapa? 80 juta gitu, bagikan 12, ternyata kita ibaratnya kayak pakai 6,5 juta, 7 juta, iya kan? Tapi mobilnya keren, Eropa segala macam, nothing, malah lebih murah ketimbang kita pakai mobil baru, tapi kemudian misalnya yang kelasnya biasa, mobilnya ibaratnya mobil yang umum, common seperti itu. Kadang kita mungkin butuh penampilan, ini sebagai salah satu tips juga. Jadi kembali lagi adalah tadi lingkungan. Yang dulu saya tuh melakukan itu selain karena faktor lingkungan, kedua karena saya pikir saya tuh akan dihargai sama orang, sama produser, sama klien yang punya brand. Itu dari apa yang saya pakai. Kalau saya pakai jam biasa, ya ditawar murah lah. Tapi kalau saya pakai jamnya branded, mereka mikir dong. Kalau saya pakai mobil pada umumnya, ya udah. Tapi kalau misal saya pakai mobilnya yang di atas rata-rata, tongkrongannya aja begitu. Sekali lagi nih Adrian yang dulu loh, yang punya pikiran seperti itu. Tapi kemudian saya sadar bahwa itu salah. Kita dihargai bukan dari apa yang kita pakai, bukan apa yang kita kendarai, melainkan apa yang bisa kita berikan kepada pemberi kerja kita. Jangan lupa bahwa
kita hidup bukan cuma saat ini. Kita tadi ada hidup juga di masa yang akan datang. Tadi ya bicara pensiun dan lain sebagainya. Kita juga sebenarnya harus mempersiapkan kehidupan kita di masa-masa sulit. Saya udah pernah ngalamin dapat kontrak kayaknya 1-2 tahun nilainya juga lumayan, tapi ternyata 1,5 bulan kontraknya diputus karena nggak rating segala macam, di drop, ya kan? Iya. Tapi gimana? Udah keburu punya cicilan, cicilan rumah, apartemen, cicilan mobil, itu harus dibayar lebih 50 juta tiap bulan. Itu dari mana? Sumber penghasilannya nggak ada. Iya. Gitu. Nah supaya maksudnya jangan sampai jadi problem buat teman-teman kita di kemudian hari. Belajar aja maksudnya dari kesalahan kita, ya kan? Berutang boleh, di Islam juga boleh. Yang nggak boleh adalah berutang tapi niatnya nggak mau bayar. Itu nggak boleh, hati-hati. Kalau yang punya utang cepet-cepet dibayarin tuh. Masuk lagi barang. Nah jadi curhat. Dan yang terakhir, kita juga sebenarnya hidup ini juga membiayai kehidupan orang lain. Dalam hal ini siapa? Pasangan hidup kita, anak-anak kita. Laki-laki ya maksudnya. Itu dia. Jadi makanya kita jangan, come on, ayo jangan berpikir tuh ibaratnya ya hidup dijalanin. Iya hidup dijalanin, tapi ini yang saya maksud adalah harus di planning ya mas ya. Harus yang ada membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, yaitu adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Kita diberikan yang namanya akal budi. Kita diberikan akal, pikiran yang harus kita gunakan. Kalau kayak binatang ya wajar, jadi penting makan apa aja dan lain sebagainya. Tapi kita enggak, karena kita diberikan hal yang spesial itu kita gunakan dengan baik sehingga kita tahu mana yang urgent, mana yang prioritas, mana yang sebenarnya nggak penting, mana yang seharusnya benar-benar kita abaikan aja, kayak seperti itu. Harapannya adalah nggak lain nggak bukan bagaimana kita bisa menjalankan tatanan kehidupan kita ini bisa lebih dengan teratur, lebih wajar, lebih baik, supaya tadi nggak ada masalah-masalah di kemudian hari, terutama terkait dengan keuangan. Karena masalahnya pada saat orang punya problem terkait dengan keuangan, itu bisa merembetnya ke keluarga, bisa ke karirnya dia, ya kan, ke profesinya dia, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan mertua, apalagi dengan inner circle pergaulannya, jadi kemana-mana. Jadi saya suka bilang dalam beberapa sesi saya kalau memberikan sharing gitu ya, uang tuh kasihan banget. Uang tuh cuman benda mati yang nggak bersalah, tapi sering dibilang uang sumber masalah. Uang bukanlah yang terpenting. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Uang sumber masalah, kenyataannya banyak masalah bisa beres kalau ada uang. Iya kan? Uang bukan hal yang terpenting, tapi kenyataannya semua hal-hal penting dalam kehidupan, kita mau haji, mau umroh, mau beli mobil, mau sekolahin anak, semua pakai uang. Dan yang terakhir, uang dikatakan nggak bisa beli kebahagiaan. Pret, saya bilang gitu. Coba emak-emak, ibu-ibu lebih bahagia mana? Punya uang atau nggak punya uang? Ya pasti punya uang lah gitu loh. Jadi itu wajar. Jadi jangan maksud saya di sini jangan salah-salahkan uang. Kalau sampai ada kehidupan di antara kita yang bermasalah, coba evaluasi. Jangan-jangan bukan karena kurangnya uang, bukan karena kurangnya penghasilan, tapi jangan-jangan cara kita yang memperlakukan ini yang masih kurang bijaksana. Nah, coba kita evaluasi. Benar, merencanakan itu menjadi salah satu cara juga yang baik. Tapi nanti ada lanjutannya lagi. Nah, Mas, ini menarik. Berarti ketika tadi Mas ada yang bilang waktu di masa-masa yang Mas terjebak di dalam dunia glamor itu, memang lingkungan itu sangat berperan penting. Akhirnya Mas masuk ke situ juga. Jadi ini juga sesuai dengan ada beberapa kan, kalau misal Pak Ustadz juga menyampaikan tentang hadis ya, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Artinya ketika mungkin kita biasanya hidupnya cukup aja udah oke gitu ya. Jadi yang nggak perlu beli gitu kan. Jadi ikut-ikutan karena lingkungan gitu kan. Terus soal mindset yang Mas Adrian tanamkan soal kita nih punya uang bukan langsung kita nikmatin dan habiskan pada saat itu, berarti memang harus kita bagi-bagi lah. Artinya rencananya ini uang ketika kita dapat ketika kita dapat bahasanya rezeki yang lumayan pada saat itu, berarti ini bukan pada saat sebulan ini gue habisin aja deh, nanti kita pikirin lagi seperti apa. Memang rezeki sudah diatur sama Allah, tapi alangkah baiknya kita punya rencana ke depannya seperti apa. Mas Adrian, boleh nggak kasih sedikit tips mungkin ya bahasanya bagaimana merencanakan ketika kita dapat, ini kan termasuk di bidang Mas Adrian nih. Bagaimana kita merencanakan sesuatu ketika kita punya uang. Misalnya kita bilang teman-teman nih, ini kan
karyawan yang punya gaji. Ya. Nah, biar gajinya tuh efektif, ya gitu ya. Kira-kira bagaimana menyisihkannya tuh berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ini? Ada ini nggak sih Mas rumusnya? Oke, baik. Ada, tapi rumus itu sebenarnya nggak baku. Ya, nggak baku ya? Nggak baku. Tiap-tiap orang ini nggak sama. Karena kan tadi keinginan dan kebutuhannya juga tentu berbeda-beda. Ya. Tapi izinkan Mas Aden bisa berbagi dari ilmu perencanaan keuangan yang saya pelajari ya, Nu ya. Ada yang menerapkan 4-3-2-1. Jadi 40% 30. Jadi formasi ya, bola. Jadi 40, 30, 20, 10%. Di mana 40% yang pertama itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari. 40%. 40%. Oke. Kemudian 30% itu adalah untuk cicilan karena besar kemungkinan terutama mungkin yang katakanlah baru merintis ya penghasilan UMR mereka berat karena kebutuhan banyak yang mereka tadi butuh mungkin tempat tinggal juga sehingga mereka harus ada bantuan dari pihak lain ya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi jangan lebih dari 30%. Yang lebih dari 30% ya. Berarti udah berapa 70% kan? Berarti kalau misalnya cicilan itu udah harus dihitung, oh gaji saya segini 30%, oh masih cukup. Iya. Berarti cicilannya 30% itu dari 30%. gaji. Okay. Misalnya gaji dia misalnya 10 juta. Ya, berarti utangnya nggak boleh sampai 5 juta. Kalau ternyata dia ada punya utang 5 juta, itu artinya utangnya nggak sehat. Harus cepat-cepat dibenahin. Ya kan? Oke, tadi 30% ya. Kemudian 20% yang berikutnya adalah untuk tabungan dan investasi. 20% itu? 20% ya. Jadi tetap harus ada dalam kehidupan kita yang bisa kita sisihkan untuk kita tabung dan investasi. Dan yang terakhir, yang 10% itu biasanya kalau dalam ilmu perencanaan keuangan mereka membangun yang namanya dana darurat. Oh, dana darurat. Dana darurat artinya namanya udah darurat. Jadi dana yang siap untuk sewaktu-waktu bisa dipakai, ya kan? Pada saat memang ada keadaan yang mendesak. Jadi dana ini umumnya nggak boleh diinvestasikan. Paling kalau ditaruh dalam pos tabungan, ya, yang artinya sangat liquid. Contoh seperti itu bisa. Tapi Mas Adrian mungkin punya rumus yang berbeda. Jujur ini kalau yang saya terapkan adalah sedikit berbeda, yaitu 10, 30, 10, 30, 10, kemudian 30, 50. 10, 30, 10, 50. Ya. Jadi 10 yang pertama yang saya dahulukan adalah untuk berbagi. Oh, 10 pertama harus berbagi ya. Jadi saya yakin semua keyakinan mengajarkan umatnya untuk berbagi. Di Islam ada namanya ziswaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Zakat cuma 2,5%. Jadi jangan bangga kalau bisa 2,5% karena sifatnya wajib. Ya kan? Tambahlah dengan sedekah, dengan infak. Mungkin minimum 2,5%. Kalau bisa tambah 7,5%. 10% kan? Kita masih kaya kok. Kita masih punya 90%. Benar nggak? Betul. Oke. 10 ya. Yang kedua tadi cicilan Mas. Gue nggak bisa Mas. Kalau gue nggak pakai cicilan boro-boro. Kapan gue bisa punya rumah? Sorry tadi 30 ya Mas ya? 30 ya. Maksimum sama ya. 30. Berarti udah 40 ya. Kemudian 10% yang berikutnya tadi untuk tabungan atau investasi. Nah sisanya yang terakhir 50% habiskan. Oh habisin aja 50-nya. Loh. Kok orang bingung, kok malah disuruh habiskan? Iya kan? Iya gak apa-apa. Karena kan kamu udah beresin semua. Zakat, infak, sedekahnya udah dibayarkan. Kamu udah bisa beresin hutang. Kenapa? Hutang didahulukan. Ya kan? Kamu gak nabung, gak investasi gak apa-apa. Tapi kamu gak bayar utang. Oh kamu dikejar-kejar. Keluarga kamu bisa bermasalah. Mau utang sama siapapun. Mau sama teman. Mau sama bank. Apalagi sama lembaga-lembaga yang apalagi sekarang dia banyak namanya pinjol. Apalagi pinjol yang ilegal. Wah hati-hati teman-teman ya. Harus berpikir berkali-kali sebelum ngambil satu keputusan seperti itu. Nah terakhir adalah kebutuhan hari-hari. Loh kok kebutuhan hari-hari kan udah jelas Mas, bayar listrik, asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Kok kenapa ditaruhnya paling belakangan, paling bawah? Karena itu yang sifatnya variabel. Oh oke. Kita bicara makan, Inu mau hemat ya makannya di rumah aja banyak kan, ya kan? Iya.
Tapi kalau ini mau boros, setiap hari makan pagi siang malamnya harus di luar, apalagi di hotel berbintang terus juga bisa. Ya kan, makan juga judulnya. Tiba-tiba pengeluaran bisa membengkak 2 atau 3 kali lipat daripada bulan-bulan yang biasanya. Itu kan bisa. Jadi makanya selalu yang sifatnya lebih variabel itu kita tempatkan di bawah. Itu strategi saya. Silahkan mungkin dipilih mana yang iya, karena artinya kita yang bisa adjust sendiri. Aduh, lagi banyak pengeluaran nih, transportasi. Iya. Udah deh, gue naik KRL ini deh, gue sedikit berhemat. Kalau gue tadi kayak Adrian tuh ya, gue bisa hemat bangsa 3 juta sebulan dari transport aja. Wih, mungkin 3 juta itu gue bisa alokasikan buat apa ya? Oh, misalnya gue sekarang kepengen deh untuk angkat anak asuh deh gitu. Kita bisa, ya kan? Mungkin kita pengen, udah berpikirnya katakanlah pengen punya ada tabungan akhirat. Contoh kan yang insya Allah pahalanya jadi jariah. Gitu. Pikirnya udah jadi seperti itu. Oh, itu keren banget kan? Hanya dengan mengubah sedikit gaya hidup kita tetap bisa pulang kok. Tetap bisa cepat lagi sampai rumah. Tapi ternyata kita membangun sebuah aset investasi lain yang insya Allah gak bakal merugi. Contoh. Atau mungkin hal yang dibawa lain. Sampai akhirat. Ya, atau mungkin hal yang sifatnya duniawi pun boleh, silakan. Setengah tadi untuk itu, setengahnya kita untuk hal yang lain, ya kan? Misalnya kita saya mau mulai cicil-cicil beli saham yang syariah lah, seperti itu, ya kan? Produktif jadinya. Produktif, ya kan? Dan memang kalau kita punya uang, kita punya harta, jangan ditimbun, harus diberdayakan, harus digerakkan. Karena kalau nggak nanti kemakan yang namanya zakat. Punya emas, punya uang, punya deposito. Punyalah kamu duit miliar-miliaran, ya itu siap untuk penanggung harus bayar zakatnya. Ya kalau udah setiap lewat nisab dan juga lewat haulnya itu selalu. Tapi kalau harta tersebut kita gunakan rumah ataupun mobil atau apa, insya Allah kita nggak membayar zakat lagi karena memang barang yang kita gunakan, barang yang kita konsumsi. Makanya ada orang ngakal ini kadang-kadang ya, tapi kembali lagi itu urusan kedengaran yang di atas ya. Metode perhiasan gitu. Aku timbang emas buat tangan kena ini, udah deh kalau gitu gue emas perhiasan, gue pakai aja terus. Tapi hati-hati ya, kembali lagi kan nawa itu kan antara diri kita. Betul. Oh iya kan, ya kalian mau mengakali seperti itu ya jangan mengakali lah ya. Iya, tapi intinya adalah tadi strateginya bisa macam-macam tiap orang. Menarik tadi itu ya. Artinya kita harus memang membuat sebuah perencanaan yang matang. Nah, kalau terkait dengan ilmu perencanaan keuangan, ini saya mau kasih tahu. Jadi yang pertama, supaya teman-teman dijauhkan dari berbagai macam masalah terkait dengan keuangan. Pertama, kalau punya utang, utang ini ada 2. Ada utang yang disebut utang konsumtif dan juga utang produktif. Utang konsumtif adalah kita berutang terhadap suatu barang yang harganya itu makin lama makin habis, makin nggak berharga. Value-nya nggak habis, ada. Misalnya tadi iseng udah punya handphone 1 tapi kayaknya aduh nih kurang handphone keluaran baru nih. Waduh, harganya mahal sih 15 juta tapi bisa dicicil 12 bulan. Kayaknya kan cuma 1,3 tiap bulan. Bisa lah dari gaji gue. Tapi perlu nggak? Nggak, tapi kan keren aja beli. Kayak contoh seperti itu. Itu konsumtif. Tapi pada saat tadi mungkin kita perlu nih ada tambahan ini pinjaman, tapi kita bisa dapat ruko karena ruko ini ada orang mau jual murah banget, tapi kebetulan dana saya saat ini lagi nggak idle untuk terima cash nih, mungkin kita bisa pakai lembaga syariah yang untuk bisa membantu seperti ini nih kayaknya contoh gitu ya. Seperti itu insya Allah itu jadi bagus, itu utang produktif. Nah tapi apapun itu, kalau punya utang tadi jangan lebih dari 30%, utamakan kalau bisa adalah utang yang produktif utang yang konsumtif dibereskan secepatnya. Karena utang konsumtif itu adalah utang yang mengenakan umumnya itu beban bunga, apalagi kalau yang konvensional tuh gede banget Kalau kita bicara kartu kredit teman-teman, itu 1 bulan 1,75%, artinya adalah 21% per tahun. Sedangkan selama ini orang senang taruh uang banyak-banyak di tabungan, yang nggak memberikan nilai tambah apa-apa, 0%. Tapi dia juga nggak apa-apa. Setiap bulan kalau dia beli barang, dia nggak pernah bayar lunas. Yang penting dia bayar minimum supaya nggak kena teguran, supaya dia nggak kena BI checking, ya kan? Tapi dia nggak apa-apa kena bunga, kena beban yang segitu besarnya, yang setahun tadi saya bilang bisa sampai 21%. Nah itu kesalahkaprahan yang ayo mudah-mudahan sekarang itu kita bisa lebih bijak lagi. Ya penggunaan itu yang namanya kartu-kartu yang kredit, baik yang konven maupun itu juga yang syariah, itu adalah sebenarnya semata-mata alat untuk membantu pembayaran. Itu bukan uang tambahan, itu bukan uang lebih. Itu adalah kewajiban yang tetap harus kita tunaikan, harus kita bereskan pada waktunya. Jatuh tempo tanggal 15, sebelum tanggal 15 bayar 100%. Walaupun boleh kurang dari itu, tapi pada saat itu teman-teman akan kena yang namanya bunga. Dan disitulah mungkin masalah demi masalah akhirnya bisa terjadi kalau kita tidak punya kemampuan untuk pembayaran. Yang lebih gila lagi, banyak orang menggunakan itu sebagai sarana untuk
gali lubang tutup lubang. Dia sengaja bikin banyak, dia utang 1, ya kan, jatuh tempo tanggal 15. Dia cari yang ini untuk kemudian dia bisa bayarkan dulu yang ini. Terus seperti itu sampai nanti akhirnya timbul kekusutan, masalah baru mulai kemudian meledak. Nah itu jangan sampai. Itu bicara dulu fenomena zaman kartu kredit. Ya kan, sekarang mungkin orang udah banyak lebih lebih bijak, oke, lebih paham. Tapi ternyata tadi karena dorongan kebutuhan, kemudian juga mungkin tadi ya flexing sana sini membuat kayaknya aduh kalau kita milikin, kita juga harus, akhirnya orang memberanikan diri untuk kemudian mencari pinjaman ya dari manapun gitu loh. Ya kalau dulu disebutnya mungkin ada rentenir gitu kan. Ya sekarang mungkin karena udah zamannya ya kekinian disebutnya adalah online, pinjaman online, udah nggak resmi lagi kan. Tapi mereka juga bisa menggunakan website, mereka bisa menggunakan aplikasi. Tapi di luar sana tuh banyak banget yang ilegal, ya kan. Jadi jangan kita mudah termakan dengan dia udah PT, dia udah CV, nggak ada urusannya, ya kan. Tetap kalau yang namanya lembaga yang resmi yang bisa beroperasi dan juga menawarkan skema seperti itu tuh harus ada izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK ya. Jadi kalau misalnya ya mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini ya, apalagi ini dijauhkan lah dari seperti itu, kita bisa mengecek aspek legalitas itu adalah ke OJK. Ada namanya Satgas Waspada Investasinya, atau misal hubungin aja OJK gitu 157 gampang. Kita hubungin ke sana, kita mau ngecek ini perusahaan ini adalah perusahaan benar atau enggak. Karena pada saat nanti besok lusa ternyata terjadi masalah, penyelesaiannya juga muamalahnya benar enggak. Lebih banyak kalau yang ilegal itu enggak benar. Kita diberikan sanksi sosial itu yang benar-benar kayak memalukan banget. Ya ada kan? Contoh nggak Mas? Waduh banyak banyak banget Jadi di dalam lingkungan saya bekerja juga, pernah ada satu kejadian di mana ada seseorang yang mengambil pinjaman online. Seperti itu. Terus kemudian dia nggak punya kemampuan untuk membayar karena kusut. Karena itu kan bunganya itu rentenir masa kini gitu loh. Dia misal pinjamnya 7 juta, tiba-tiba pembayarnya udah bisa belasan juta gitu. Lebih dari 100%. Ya kan, dihitung harian dan dia berbunga, ya kan. Kemudian dia pikir apa? Gue pinjam lagi deh dari pinjaman online yang lainnya. Sampai dia bisa punya 7 pinjaman online. Ya, kayak kartu kredit tadi. Iya, kayak tadi gitu kan. Karena diiming-imingi oleh cuma modal KTP sama nomor telepon, terus kemudian kamu kasih akses untuk konteksnya bisa dikasih. Sehingga pada saat misal ternyata dia bermasalah, katakanlah dia terlambat atau nggak mampu bayar, itu semua yang ada di konteksnya bisa ratusan atau ribuan nomor telepon tahu kalau dia ini punya problem, ya kan, dipermalukan secara umum, secara sosial. Seringkali menggunakan kata-kata yang sumpah serapah, nggak senonoh, pelecehan, pokoknya aduh benar-benar nauzubillah min zalik, itu nggak menyenangkan banget. Nah, jadi kembali lagi, walaupun artinya itu nggak bisa dibenarkan karena ilegal, ya kan, tapi kontrolnya itu tetap adalah di diri kita. Diri kita, betul. Gitu. Maksud saya adalah gini loh, udah kita jangan berfokus kepada apa-apa yang di luar dari kendali diri kita. Kita cukup berfokus kepada apa-apa yang masih bisa kita kendalikan. Adalah diri kita sendiri, ya kan. Dan pada saat tadi ya saya mungkin juga prihatin kepada orang-orang teman-teman yang memang kehidupannya seperti itu, ataupun memang dalam kehidupannya terpaksa harus berutang. Tapi walaupun saya tidak menganjurkan orang untuk mudah untuk tangannya di bawah untuk berutang, tapi kalau sampai terpaksa berutang, cari hutang yang lunak. Hutang lunak itu artinya yang tidak memberikan beban tambahan apa-apa. Contoh seperti misalnya kita pinjam kepada orang tua kita, ya kan, kepada mungkin kakak adik kita, sepupu kita, ya, yang artinya tentunya yang terdekat dulu ya kali ya. Betul, yang artinya memang saya yakin di sini niatnya juga baik untuk membantu, dan tapi tentunya ya kita juga harus tunjukkan itikat baik bahwa kita adalah orang yang memang bertanggung jawab, bisa diberikan kepercayaan, ya kan, bukan bahkan kalau bisa itu sampai menjaminkan asetnya dia mungkin ya Mas ya, kalau punya, biar yakin gitu loh. Cani bisa, tapi mungkin kan kita juga sadari kadang nggak semua orang yang mampu membangun aset, ya kan. Tadi kan mungkin ada juga yang di usia-usia baru merintis tapi kebutuhan sudah begitu besar, kan banyak misalnya yang ternyata di usia muda dia memutuskan untuk menikah, lalu kemudian ternyata benar-benar langsung dikasih anak, ya kan. Dia pikir katanya banyak anak banyak rezeki, tapi kenyataan nggak demikian juga gitu. Aduh, kok anaknya gimana nih, mau sekolah segala macam, bingung gitu kan. Akhirnya ya
terpaksa misalnya harus seperti itu. Nah jadi cobalah dari yang lingkungan terdekat dulu ya kan. Setelah itu kemudian ya mungkin kita. Ini pinjaman ya untuk pinjaman. Kalau misal terpaksa harus meminjam gitu kan. Lalu kedua mungkin kalau sampai harus melibatkan pihak di luar dari keluarga, kerabat, teman atau saudara. Cari yang memang mungkin di awalnya akadnya itu jangan sampai membebani kita seandainya ada hal-hal yang di luar dugaan kita ternyata harus sampai terjadi. Contoh tadi kita udah punya penghasilan, kita bisa membayar. Lalu gimana kalau misalnya ternyata kita tidak mampu untuk membayar? Apakah misalnya benar-benar akan di hold? Atau jangan-jangan langsung dihitung bunga berbunga dari hitungan hari ke hari bulan sehingga akhirnya bukan jadi masalah selesai tapi masalahnya jadi bertambah kusut, bertambah runyam, ya kan? Nah, jangan seperti itu mungkin. Nah, itu kita bisa bicarakan di awal. Makanya dengan siapa kita mau bermuamalah itu juga penting dan insya Allah sekarang nih zaman sudah lebih terbuka, informasi-informasi seperti itu insya Allah bisa lebih mudah untuk kita bisa dapatkan, kita ketahui gitu ya. Ya harapannya adalah supaya kita nggak mudah untuk kemudian membenarkan diri kita untuk mudah meminjam. Amin. Gitu, nah, ya kan? Mas Adrian, ini sebenarnya pengen nanya tadi kan yang cukup menarik yang tadi metode Mas Adrian 10, 30, 10, 50. Ya. Benar ya tadi. Betul. Ya? Kalau dana darurat itu di 50-nya berarti ya? Ada sebagian di 50 nggak? Bukan. Jadi atau kalau gimana, yang dana? tadi itu kita mungkin terapkan cukup yang di 10-nya. Oh di 10-nya? Karena begini, kan dana darurat itu penting untuk kita miliki. Untuk mengantisipasi. Misalnya tadi, ada orang yang punya pekerjaan, tiba-tiba dia di PHK. Iya. Ya, pada saat dia di PHK, tapi kan istri anaknya tetap harus makan. Betul. Anaknya harus sekolah. Jangan-jangan orang tuanya tetap yang tinggal sama dia harus dibantu juga. Iya. Dengan ada dana darurat, misalnya 3 kali dari pengeluaran bulanan dia, tentu lebih banyak lebih bagus. Misalnya 6 bulan pengeluaran dia, yang dia mampu sisihkan, yang udah terbentuk, setidaknya pada saat PHK itu terjadi, dia setidaknya punya waktu, ada spare, bisa untuk dia cari kerjaan, atau mungkin dia mau coba bisnis, seperti itu. Tapi kalau dia nggak punya dana darurat sama sekali, tiba-tiba ujian itu datang tiba-tiba, ya kan? Lalu bagaimana dia menjalankan kehidupannya? Yang maksudnya, ada akhirnya jadi itu, dia jadi parasit, dia hubungin temennya, dia WA, bro gue kena ini nih PHK dong, tolong dong bantu langsung dong, pinjam gitu dong 3 juta, pedang 5 juta, terus dia hubungin aja siapa yang nanti kira-kira mau nih terkumpul, ya kan? Yang akhirnya salah adalah pada saat akhirnya dia merasa kayak mudah, nyaman, ya terus kemudian dia jadi parasit orang-orang di sekitarnya, kan jangan seperti itu. Mas Adrian, dikit lagi nih ya. Apa nih? Soal keluarga dikit deh, karena Mas Adrian ya, alhamdulillah ya dikaruniai 2 putri yang luar biasa nih ya, Masya Allah. Udah berapa? Yang kecil sekarang berapa sih umurnya? Yang kecil nanti Desember ini 9 tahun, si kakak 21 tahun. Ih. Kayaknya dulu masih ini iya Nu, gak berasa kan. Tadi saya bilang makanya kita tuh benar-benar ketebas masih waktu Nu. Ketemu itu kayak SMP ya kali ya? Iya, terus kan habis itu dia boarding school kan. Oh iya. Iya, terus kita ya Allah, cari. udah 21 tahun Mas. Sekarang dia udah tingkat akhir di mana Mas kuliah? Di sarjana hukum ya, sebentar lagi insya Allah doainnya di kuartal pertama 2024 insya Allah. Sekarang lagi magang di pengadilan Tangerang. Iya. Mudah-mudahan Allah mudahkan lancarkan sehingga dia bisa sarjana. Ya nanti niatnya ya terserah dia lah. Saya termasuk orang tua yang mengharuskan, saya berikan kebebasan. Yang penting kamu udah lewat S1, apakah kamu mau lanjut sekolah lagi, insya Allah saya akan fight. Karena menurut saya gini, sampai dia usia mandiri, anak-anak itu masih jadi tanggungan saya. Iya. Sampai dia nikah mungkin betul, ya Mas. Betul, sampai nanti dia mungkin sudah ketemu jodoh terbaiknya ya, itu masih menjadi tanggungan saya. Ya, jadi nanti apakah misalnya dia ternyata pikiran lain, katakanlah misalnya ternyata ketemu dengan jadi jodoh terbaiknya, insya Allah saya juga akan ikhlas, saya akan siap. Dulu rasanya nggak, udah nikah nanti aja lah, mungkin jelang-jelang umur 30, tapi enggak. Justru saya malah enggak gitu, karena saya melihat tantangan keluarga saat ini ya Nu ya, aduh semakin lama semakin berat ya. Iya. Ya dengan banyak tantangannya luar biasa Nu gitu. Jadi benar-benar apa ya, kita sebagai orang tua ini punya peranan yang begitu besar terhadap kesuksesan anak kita. Jadi baik buruknya anak itu nggak terlepas dari peran orang tua. Bahkan menurut saya ya kita lah cikal bakalnya. Karena madrasah yang paling pertama dan paling utama itu sebenarnya adalah keluarga. Jadi saya nggak setuju kalau orang tua itu
100% melepaskan pola asuh atau pendidikan anak itu adalah kepada orang lain. Termasuk kalau bila pihaknya profesional sekalipun, ya kan, tetap karena ada hal-hal tetap yang nggak bisa tergantikan dengan sentuhan orang tua kita, dengan kata-kata orang tua kita, dengan kebersamaan antara orang tua dan anak. Yang terpenting itu kan menurut saya bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Kualitas ya. Mungkin Inu sebagai seorang yang punya banyak kesibukan, ya pengusaha, kemudian tapi juga kita diamanahkan sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, tapi ini juga harus jadi sahabat atau partner dari anak kita yang kadang harus bermain segala macam. Kita harus alokasikan dan tadi saya bilang alokasikan. Mereka ini juga punya hak untuk ketemu kita, untuk bersama-sama kita. Jadi jangan disisakan. Jangan sisa waktu ya. Iya, jangan sisa waktu. Kalau ayah ada waktu ya, nanti kita main ya. Itu sedih juga sih ya. Kalau ada waktu ya. Iya, dan orang banyak yang seperti itu loh. Kita hanya melihat dia mungkin punya jabatan, dia punya popularitas, mungkin dia punya penghasilan, ataupun juga kita lihatlah hal-hal yang tadi sifatnya materialistik, begitu luar biasa. Tapi di satu sisi, jangan-jangan dia miskin akan kedekatan dengan keluarganya, khususnya dengan anak-anaknya. Ada orang yang mungkin katakanlah kehidupannya berkecukupan aja, tapi dia punya work-life balance yang mungkin lebih oke, ya kan. Jadi kembali lagi sebenarnya nggak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Kita nahkoda dari kapal besar keluarga kita ini. Kemana kita mau bawa arah keluarga ini? Betul. Ya besar memang peranannya itu adalah kepala keluarga, bapak, seorang suami. Betul. Tapi sadari bahwa pada saat kita sudah menikah, kita harusnya saling melengkapi, ya kan, istri kita pakaian kita, begitu juga kita, ya kan. Jadi kan istri kita itu adalah partner terbaik kita, yang selalu setiap saat misalnya kita bisa berdiskusi, tolong ya saya diingatkan pada saat mungkin saya terlalu sibuk, ya kan, tolong saya diingatkan, karena peran saya ini nggak boleh untuk saya membenarkan diri hanya semata-mata pemberi nafkah buat keluarga, sehingga membenarkan diri saya untuk gak punya waktu dengan anak-anak. Karena pada hakikatnya seseorang pada saat dia memutuskan untuk dia siap menikah, dia sudah harus juga siap untuk memiliki peran ganda. Dia sebagai individu, dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang ayah, dan dia juga sebagai seorang partner bagi anak-anaknya. Dan itu insya Allah harus bisa dijalankan secara seimbang. Kalau memang artinya kita kepengen menciptakan keluarga yang insya Allah yang sakinah, mawadah, warohmah, ya kan. Semua sih kepengen seperti itu. Tapi coba jujur gitu. Sudahkah kita benar-benar mempersiapkan ke arah itu? Atau jangan-jangan hanya lip service saja. Hanya di mulut aja. Atau hanya belajar teorinya saja. Itu dia. Tapi tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Emang karena paling berat itu amalannya mas. Mengamalkannya maksudnya. Itu paling berat gitu loh. Kalau pendekatan kepada anak kan gimana? Karena anak perempuan nih mas. Pendekatannya kayak gimana mas? Karena kalau pendekatan ke anak laki kan ya kita kan anak laki gitu ya main segala macam apa segala. Ini kan Mas Adrian dua-duanya alhamdulillah perempuan. Iya perempuan dan itu juga luar biasa kan. Ada hadisnya tentang anak perempuan kan. Benar. Gimana pendekatannya Mas Adrian terhadap dua putri Mas Adrian? Ya, jadi ya memang saya yakin sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki kita punya tantangan tapi sekaligus juga banyak kebermanfaatan ya dengan anak-anak tersebut. Tapi kita bisa sesuaikan aja dengan usianya. Kalau seperti kayak usia contoh yang paling kecil Seiza baru 8 tahun. Memang usia di mana usia anak itu bermain. Iya, bermain. Kita 9 tahun kayak Adam berarti ya. Ya, jadi betul kita ya apa yang menjadi kesukaan dia? Ibaratnya gini, sekarang kita levelnya nih, misalnya kita universitas, anak kita levelnya TK. Kalau anak TK ngejar anak universitas ya kan nggak mungkin lah. Kita yang turun, kita yang menyesuaikan gitu loh. Main-main yang di bawah, yang sifatnya fisik, mungkin dia lagi seneng apa, dia senengnya yang prakarya. Ya kita coba, walaupun sebenarnya mungkin kita nggak biasa, kita nggak terampil, tapi mungkin dengan ketidakterampilan kita itu membuat jadi hal itu menjadi seru, menjadi lucu seperti itu kan. Yang Inu suka lakukan sama Adam juga seperti itu, ya itulah. Kalau mungkin anak kita ada suka katakanlah olahraga tertentu, ya kita berusaha
ya untuk juga bisa mengimbangi. Ya contoh kita isi lah hari-hari yang seperti itu. Mungkin kalau si kakak yang sudah lebih berumur, mungkin yang dibutuhkan adalah apa? Banyak ngobrol kali ya. Mungkin Diskusi, dia diskusi tentang kehidupan, tentang mungkin tadi lawan jenis, karena di usia-usia itu kan udah usia-usia wajar untuk daripada saling dia curhat kepada orang yang salah. Iya. Lebih sama orang tua. Betul. Dan cita-cita saya itu kan adalah kepengen banget menjadi laki-laki nomor 1 dalam kehidupan anak-anak saya, gitu. Karena the first hero ya. Saya sadar. The first love and first hero. Bener gak sih? Benar. Karena ya insya Allah itu adalah cinta yang insya Allah abadi, yang gak akan pernah putus meskipun dia sudah dimiliki oleh laki-laki lain nantinya, begitu ya kalau anak-anak perempuan gitu kan. Karena saya yakin saya akan selalu membuka pintu saya terhadap apapun kondisi anak saya yang dijalankan baik sebagai individu maupun nanti pada saat dia sudah keluar dari rumah, ya dia tetaplah bagaimanapun juga adalah anak saya. Jadi penting buat saya itu dengan istri tentunya kita tanamkan hal-hal baik yang memang untuk menjadi bekal dia dari mulai saat ini hingga nanti saatnya kita semua juga sudah nggak ada. Jadi saya juga nggak suka adalah orang tua yang hanya sekedar tadi saya bilang di awal hanya bisa menuntut pengennya anak begini anaknya begitu. Kitanya udah kayak gitu, memberi contoh nggak? Bahkan ada yang lebih baik, kitanya sudah menjadi contoh belum buat anak kita gitu loh. Iya kan? Nggak fair lah pengen anaknya soleh tapi bapaknya ibunya enggak, ya kan? Kan seperti itu, kan banyak. Anak disekolahkan mau yang kayak begini tuntutannya harus jadi hafiz. Oke, mungkin katakanlah ya kita pasti pengen lebih baik anak kita, lebih daripada kita pasti. Betul, gitu. Tapi setidaknya memberikan contoh ya. Iya, minimal apa? Kita coba pantaskan diri. Ya, saya sadar gitu. Termasuk juga ini yang saya alamin. Saya jujur pengen banget gitu punya anak yang tadinya misal hafiz Quran, tapi saya sadar dengan tantangan zaman segala macam ini itu mungkin tidak semua ya artinya diberikan kesempatan atau kemudahan untuk kita. Tapi minimal misalnya dia tetap tidak hanya sholat tapi juga menjadikan misalnya bacaan Quran itu dalam keseharian dia. Katakanlah 1 halaman tapi udah baca belum Kak? Mungkin awalnya masih dipaksa-paksa, kadang naik turun tapi kita sekedar ingetin. Tapi kitanya juga harus pantaskan diri. Misalnya kita habiskan waktu juga. Misalnya kalau buat laki-laki kita lebih sering untuk sholat misalnya di masjid ya kan, atau enggak misalnya kita juga mau meluangkan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung ke arah keagamaan ya kan. Misalnya kita masuk dalam komunitas sama teman-teman yang lingkungan yang insya Allah yang saling ingatkan dalam kebaikan, atau misalnya mau meluangkan waktu untuk berkontribusi misalnya untuk ngurusin masjid, karena kebetulan alhamdulillah Mas Adrian udah 2 periode ini diamanahkan juga jadi pengurus di Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9 ya, jadi sekretaris, walaupun artinya kontribusi saya nggak adalah rendah banget, nggak ada apa-apanya dibandingkan bapak-bapak yang lain yang memang sudah benar-benar mendedikasikan waktu, pikiran, tenaganya adalah untuk memang menghidupi rumah Allah seperti apa dari waktu ke waktunya. Tapi ya saya yakin insya Allah nanti pada masanya saya yakin karena kita semua kan diciptakan dari zat yang maha baik ya Nu ya. Nanti pada akhirnya kita semua akan mengarah kok kepada kebaikan-kebaikan itu. Ya saat ini ya memang tantangannya. Tapi justru tantangan inilah yang saya sadari bahwa ujian tiap-tiap orang ini berbeda. Ada yang diuji tadi dari justru mau dengan kesibukan. Itu bukan jangan-jangan rezeki, jangan-jangan itu ujian sebenarnya. Ya, ujian itu nggak melulu tadi kehilangan. Ujian itu kan nggak melulu yang sifatnya musibah. Tapi kenikmatan bisa jadi itu adalah ujian. Ya kan, karena pada saat tadi kalau kita diberikan yang kehilangan, wajar buat kita mau ngadu, buat kita mungkin berzikir, buat kita tobat, buat kita istighfar, benar kan Nu? Tapi pada saat tadi diberikan kelancaran, kemudahan, banyak rezeki, banyak endorsement, segala macam, masih nggak kita mau mikirin, ya jangankan kita mikirin Allah, mikirin anak atau istri kita, jangan-jangan kita suka lupa, suka lalai, bener kan Nu? Itu yang pada saat kita tadinya mengatasnamakan kesibukan, lalu kemudian kita lupa, pengabaian itu ternyata bisa menjerumuskan orang-orang terdekat kita kepada hal-hal yang gak kita harapkan. Narkoba, pergaulan bebas, ya itu semakin hari itu semakin merajalela. Dan besar kemungkinan, dan ini juga memang saya amati, itu terlepas dari rapuhnya pertahanan dalam keluarga yang membuat akhirnya kenapa ada seseorang bisa sampai terjerumus seperti itu. Ya jelas kalau kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu orang tua itu adalah tadi
role model dari anak-anaknya, ya terutama ayahnya juga. Ya istri juga tidak kalah pentingnya bagaimana dia memperlakukan suami, ya kan. Suami juga terhadap istri. Anak-anak itu kan, mereka itu pembelajar yang luar biasa. Peniru ulung. Mereka akan merekam. Mereka mungkin tidak mampu berkata-kata atau bersuara, tapi mereka rekam dalam memorinya mereka, dan itu yang akan mereka juga lakukan dalam kesehariannya. Tapi dulu saya juga sempat karena melihat bagaimana ibu saya, Masya Allah ya, melayani bapak saya betul bercita-cita. Pengen banget ketemu istri itu seperti ibu saya. Tapi saya sadar bahwa saya nggak boleh, saya egois itu. Ya, kita jelas bahwa manusia itu beragam, ya, tidak pernah ciptakan sama. Bahwasanya ada kemiripan mungkin iya. Tapi sadar bahwa dari setiap manusia itu pasti punya sisi baik. Termasuk dari orang yang kurang baik sekalipun. Begitu juga orang baik gak luput dari yang namanya mungkin kehilafan-kehilafan. Dalam rumah tangga saya juga melihat istri saya mungkin tidak segitu sempurnanya. Apalagi diri saya. Nah kalau kita sama-sama punya kesadaran hal seperti itu, ternyata menjalani kehidupan rumah tangga itu nikmat. Karena motivasi atau niat kita adalah memang ingin saling melengkapi, bukan ingin mencari siapa yang lebih baik, bukan ingin cari siapa yang paling berkontribusi terhadap keluarga ini. Sehingga kalau lihat lu gimana sih? Ini kok kayak persaingan ya? Iya kan dalam rumah tangga enggak seperti itu. Termasuk mungkin kalau ini sempat lihat ada satu konten saya juga yang sempat naik atau viral juga, saya membahas gimana ya kalau satu ketika istri kita bisa punya penghasilan yang lebih daripada seorang suami. Saya sih mendukung, saya it's okay, saya tidak merasa kecil atau rendah hati di mata orang tua, mertua, termasuk di mata anak-anak. Kalau seandainya misalnya Mbak Desi bisa katakan lebih menghasilkan. Karena mungkin ada satu masa di mana seorang pencari nafkah mungkin kehilangan kesempatan untuk bekerja karena misal mengalami musibah, ada sakit, menahun, mengalami cacat, atau bahkan meninggal dunia, istri yang harus berjuang bertahan hidup gitu kan. Jadi ya begitulah romantikanya dalam keluarga ya menarik sekali, kayaknya kita bisa berhari-hari gitu sampai banyak orang bilang wah kayaknya nih Mas Aden perlu bikin buku deh untuk menceritakan, karena memang banyak babak-babak kehidupan ini yang saya sudah alamin, yang memang saya berharap ya siapapun silahkan untuk mengambil hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk mungkin ditinggalkan atau jangan dilakukan. Karena menurut saya orang yang sukses itu bukanlah orang itu yang harus mengalami kegagalan, tapi orang yang sukses itu bisa belajar dari kegagalan orang lain, dan insya Allah itu jauh lebih bijaksana, lebih hemat, lebih murah, lebih efisien. Amin, amin, insya Allah, masya Allah. Masya Allah, Mas Adrian, makasih banyak ya. Ini banyak banget kita obrolin, terutama tadi soal bagaimana kita memang bisa lebih bijak dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita itu bukan hanya soal uang, Mas, tapi bijak dalam hal apapun ya. Tadi Mas banyak banget ilmu-ilmu dan pelajaran dan inspirasi yang Mas tularkan ke Ino dan ke teman-teman semua juga tentunya. Insya Allah. Sebelum kita closing nih Mas ya, ini ada pertanyaan dari tim nih. Waduh, apa nih? Wah, ada pesan sponsor nih kayaknya nih. Ada 2 Adi. Apa tuh? Pilih mana? Jadi presenter atau jadi manajer investasi? Wah, aduh. Meskipun dua-duanya tetap saya lakonin, tapi saya pilih jadi manajer investasi. Manajer investasi ya? Ya. Karena sudah nyaman sama itu atau gimana? Karena manajer investasi itu artinya saya kan memanage ya. Dengan kita mengatur, insya Allah kehidupan kita akan lebih tertata dalam segala hal. Kalau dulu saya mengatur gaya hidup saya terkait dengan kesehatan, ya kan, harus bangun pagi, pergi ke gym, ada orang makan bebas, saya atur. Ternyata hidup saya bisa lebih nikmat. Apa kenikmatannya? Kesehatan yang saya raih hingga saat ini. Begitu juga dengan keuangan. Bukan berarti kita nggak boleh jalan-jalan, bukan berarti kita nggak boleh beli barang-barang yang branded atau berharga sekalipun. Kalau misalnya itu bermanfaat atau bahkan bisa lebih awet, kenapa tidak? Pilih yang itu. Contoh seperti itu, ya kan? Nah, itu adalah dengan cara kita mengatur. Nah, alhamdulillah pada saat saya bekerja di sebuah perusahaan manajer investasi, banyak sekali ilmu yang saya dapat dan kini saatnya saya kepengen bisa juga berbagi kepada sebanyak-banyaknya orang. Dengan Mas Aden memang sekarang ini bekerja dengan sebuah lembaga yang
global seperti ini kan insya Allah kita menjadi lebih relevan karena artinya karena kamu wakilnya. Tapi kalau saya misalnya hanya bicara sendiri, ya orang hanya melihat mungkin saya ini hanya sebagai kayak influencer atau yang kebetulan sedang mengkampanyekan ini. Jadi mudah-mudahan jawabannya seperti itu. Manajer investasi. Nah, pertanyaan kedua sebenarnya udah jawab Mas Adrian tadi. Apa tuh? Barang mahal tapi awet atau barang murah tapi cepat rusak? Yang pertama barang mahal tapi awet. Nah ini yang sekaligus saya ingin klarifikasi. Kemarin ini sempat heboh. Ada istilah frugal living, gaya hidup sederhana, ya, gaya hidup yang katanya ini orang suka salah artikan disamakan dengan orang pelit, orang kikir, ya kan, sama sekali berbeda. Frugal living atau gaya hidup sederhana, gaya hidup hemat itu adalah gaya hidup yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran karena memang ada yang dia prioritaskan. Mungkin kalau saya tadi prioritas saya adalah menjamin bagaimana anak-anak saya bisa sekolah dengan baik dan juga saya mempersiapkan masa pensiun saya, gitu nih ya. Kemudian kalau tadi yang namanya orang pelit gitu ya, ya dia mungkin lebih suka mencari sesuatu yang murah, tapi mungkin mudah usang, mudah rusak, tapi dia bisa beli lagi. Kalau dihitung-hitung jangan-jangan bisa lebih daripada itu. Jadi kalau besok lusa ya mungkin lihat saya punya barang branded lagi gitu ya. Jadi bisa dipahamin ya gitu ya bahwa saya memang mencari mutu kualitas tapi bisa saya pakai berkepanjangan. Contoh sepatu gitu ya. Ada sepatu yang harganya misalnya 6 juta, 7 juta tapi ya awet. Saya bisa pakai sekarang udah 8 tahun dan setiap hari saya pakai gitu kan. Makanya waktu itu saya pernah viral konten yang tentang naik motor, ojek segala macam. Saya suka ngambil dengan kamera di bawah, saya tunjukin sepatu, bukan maksud pamer sepatunya. Orang bilang itu naik kereta, kamu pakai sepatu branded bareng gitu apa nggak gimana. Saya mau bilang bahwa sepatu itu menemani saya kemanapun saya pergi karena ya saya gunakan itu benar-benar untuk kebutuhan saya dan kebermanfaatan saya. Bukan saya simpen-simpen pakainya cuma kalau kawinan doang gitu kan. Terus kemudian kalau naik kereta saya pakai sandal tukar karena ketakutan. Enggak, saya nikmatin gitu kan. Contoh demikian ya. Jadi dinikmatin juga. Harus dinikmatin juga gitu kan. Jadi ya begitu. Dengan kita pakai barang yang bagus, awet, kita bisa nikmatin, ya itulah saya pikir insya Allah jauh lebih bijak ketimbang kalau kita beli barang murah tapi kurang awet. Tapi kembali lagi itu kan saya, mungkin belum tentu pada teman-teman semua. Kembali pada pilihan kita. Masya Allah. Makasih Mas Adrian, ini banyak banget ilmu dari Mas Adrian hari ini ya. Semoga bermanfaat tentunya untuk Inu dan untuk teman-teman semua. Sekali lagi Mas Adrian, jazakallah khair. Terima kasih. Salam buat anak-anak, Mbak Desi juga ya. Salam ya. Terima kasih banyak Terima kasih banyak teman-teman semua. Dukung terus ini ya. Ini luar biasa podcastnya bermanfaat. Amin. Semoga banyak keberkahan ya, bermanfaatan. Amin. Kita langsung pamit ya Mas ya. Yes. Sampai ketemu ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.